Ruben, Ya. gimana pendapat Pak sebagai ahli hukum pajak? Jadi untuk masuk ke situ mungkin saya balik dulu mengenai kilas balik dulu mulai dari undang-undang ini, mulai dari sejak RUU. Ya, Jadi dari sejak RUU di naskah akademisnya itu disampaikan bahwa tujuan pemerintah mengubah undang-undang ini menjadi hubungan keuangan pusat dan daerah terkait dengan pajak PBJT ini adalah tujuannya adalah justru menurunkan tarif yang tadinya 75% tertinggi ya, menjadi tertingginya 40%. ya, Bang Hotman. Karena dirasakan ini salah satu faktor yang membuat memberikan kontribusi menarik kemudahan izin berusaha kita. ya, Tapi pertanyaannya ketika ini menjadi undang-undang, niat pemerintah yang undang-undang ini kan merupakan inisiatif pemerintah. Niat awal yang menurunkan, hasil akhirnya jadi naik. Tarifnya menjadi tarif tertingginya 75%. ya, Begitu kan. Pertanyaannya kenapa? Yang kedua juga adalah pajak ini kan fungsinya dua, Bang Hotman, yaitu mengumpulkan penerimaan dan mengatur dia. ya. Kalau kita baca di penjelasan undang-undang maupun naskah akademiknya, di situ disampaikan bahwa tujuan utamanya justru lebih ke mengendalikan instead of mengumpulkan penerimaannya. Namun di naskah akademiknya itu tidak dijelaskan apa yang kenapa harus dikendalikan gitu. Contohnya misalnya sebelumnya SPA dikelompokkan ke panti pijat. Ya. Yang kena 10%. Sekarang panti pijat 10%, SPA 40%. 40%, Ya. Kayak yang 75%. Kebalik ya Bang Iya. ya? Terbalik. Sekarang kan pertanyaan kita bisa tanya, kenapa SPA hendak dikendalikan? Biasa kalau kita berkaca kepada cukai rokok misalnya, biasanya di situ pemerintah menjelaskan kenapa sih rokok cukainya perlu dinaikkan, antara lain karena ada efek negatif. Ada fungsi pengendalian yang dilakukan Menurut pemerintah. Bapak, apakah ini agar tutup ini kelab malam, agar tutup ini SPA? Apakah itu tujuannya agar benar-benar negara kita ini bersih dari semua aroma-aroma dan itu akan membuat Bali mati suri? Kalau di penjelasan dan naskah akademiknya memang hanya dikatakan mengendalikan, tidak mematikan, begitu kan. Walaupun di situ juga tidak diperjelas kenapa harus dikendalikan, apakah memang ada efek negatifnya, di naskah akademik tidak menjelaskan sama sekali, begitu. Jadi kembali tadi ke apa yang disampaikan oleh Pak Sandi, jadi saya sendiri nggak heran kalau Pak Sandi hitungannya sekitar 25%. Karena memang niat awal pemerintah justru menurunkan, walaupun pada akhirnya ini menjadi naik. Sekarang kan berarti kan sebenarnya kalau memang niat awalnya sebenarnya menurunkan dan ini sudah ada judicial review, ya sebenarnya kan tinggal mengembalikan niat awal pemerintah itu yang awalnya sebenarnya mau menurunkan ini sehingga pengusaha lebih mudah lagi berusaha. Tapi dengan keadaan sekarang, para wakil kita di DPR sudah terpecah belah sesuai dengan capres masing-masing. Nggak mungkin lagi pemerintah datang ke DPR roba ini undang-undang. Bapak setuju nggak? Paling tepat adalah Perpu. Untuk menyelamatkan negara ini terutama bisnis ini. Itu karena itu kewenangan mutlak dari Presiden dalam 1 hari dia bisa terbitkan Perpu. Terus terang saya sendiri sebenarnya bukan ahli hukum. Bang Hotman yang lebih mengerti. Tapi kalau saya melihat dari undang-undang yang ada saat ini, ada sebetulnya temporary remedy, ada pintu keluar yang bersifat sementara sebetulnya. Hanya sementara. Yaitu Pemda bisa memberikan dispensasi. Berdasarkan peraturan kepala daerah bisa memberikan insentif fiskal berdasarkan jabatan, tidak hanya berdasarkan permintaan orang per orang. Berdasarkan jabatan dia bisa mengurangkan. Paling dikasih diskon 5%, apa artinya? Itu yang dikhawatirkan Inul tadi. Nah, di situ di 101 disampaikan bisa mengurangkan bahkan hingga menghapuskan pokok pajak bahkan beserta sanksinya itu. Jadi saya lihat kalau mau ada pintu keluar dari sedikit kekisruhan ini, jadi saya lihat ada pintu keluar itu. Kemudian menyambung kepada Pak Haryadi tadi sampaikan kan, nilai pajak yang dikumpulkan kan sebenarnya nggak terlalu signifikan. Contohnya di Pemda DKI misalnya, itu kisarannya masih di bawah 1% terhadap total pendapatan asli daerah.
kalau kita bandingkan di misalnya Kabupaten Badung dan Gianyar yang merupakan sentra wisata juga, itu kisarannya masih di bawah 10%, 6%. Ya. Jadi itu kan semakin menguatkan bahwa sebetulnya kan penerimaan bukan menjadi faktor utama daripada penaikan tarif pajak ini. Tapi objek yang paling hendak dicapai adalah justru pengendalian. Yang saya sampai sekarang tidak tahu apa yang hendak dikendalikan di situ. Begitu kira-kira. Yang terjadi bukan pengendalian tapi pembunuhan. Apa? Pembunuhan. Pembunuhan bisnis pariwisata. Iya. Setuju? Ya, Dari segi ada nggak di dunia ini yang pajaknya 40% sampai 75% dari gross pendapatan kotor? Iya, jadi kalau dari data yang disampaikan Bang Hotman tadi, memang di negara sekitar kita, memang data yang disampaikan valid. Memang kita artinya apa?